Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firial Hasna Zulfa dari Prodi PGSD Universitas Islam Sultan Agung dengan nomor induk mahasiswa 343020000119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pendekatan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Pendekatan pemecahan masalah, menurut Hudoyo pada tahun 1988, pendekatan pemecahan masalah adalah suatu proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalahnya sehingga masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Suatu permasalahan timbul akibat dari seseorang yang mengetahui apa yang menjadi tujuannya, namun tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukannya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, masalah ini bersifat relatif, yang artinya permasalahan bagi satu orang belum tentu menjadi permasalahan juga pada orang lain. Pada umumnya, soal-soal pemecahan masalah ini dibagi menjadi dua, yaitu soal rutin dan soal non-rutin. Nah, soal rutin ini adalah soal yang biasanya diajarkan mengenai prosedur dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Soal-soal ini dapat dipelajari dan ditemukan pada buku dengan tujuan untuk melatih pemikiran bagi siswa dan peserta didik. Sedangkan soal non-rutin adalah soal yang untuk menyelesaikannya diperlukan pemikiran lebih lanjut karena metode atau prosedurnya ini tidak jelas atau tidak sama dengan yang dipelajari di kelas. Nah, soal non-rutin inilah yang akan menjadi metode soal pemecahan masalah karena dapat digunakan sebagai konsep, prinsip, dan keterampilan matematika yang telah atau sedang dipelajari di dalam kelas. Ada strategi pemecahan masalah. Nah, menurut Reis pada tahun 1978, strategi pemecahan masalah ini dibagi menjadi 11. Di antaranya adalah beraksi atau act it out, yang kedua membuat diagram, tiga mencari pola, yang keempat membuat tabel strategi, kemudian menghitung semua kemungkinan sistematis, menebak dan menguji, bekerja mundur, mengidentifikasikan informasi yang diinginkan, menulis kalimat terbuka strategi, menyelesaikan permasalahan yang lebih sederhana, dan yang terakhir mengubah pandangan dari strategi. Contoh strategi pemecahan masalah pada mencari pola. Contoh soalnya ada pada gambar di atas. Nah, untuk memperjelas permasalahan yang ada pada soal di atas, kita dapat menyelesaikannya dengan membuat pola yang didahului membuat tabel pada gambar di samping. Nah, pada gambar tabel di samping ini adalah hubungan banyaknya orang yang menerima berita dan berita yang telah diterima. Pada menitnya itu ada menit ke-15, menit ke-30, menit ke-45, ke-60, ke-75, dan seterusnya hingga menit ke N. N itu adalah jumlah akhir. Sedangkan orangnya itu dari orang ketiga, karena setiap 15 menit sekali berita itu tersebar hingga ke 3 orang. Hingga pada menit ke N, jumlah berita yang tersebar mencapai 90 orang. Nah, pada tabel gambar di atas terlihat bahwa terdapat hubungan antara waktu penyebaran berita dan orang yang telah menerima berita tersebut. Pendekatan pemecahan masalah. Menurut George Polly, langkah-langkah pendekatan pemecahan masalah ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama adalah memahami permasalahan, yang kedua membuat rencana untuk menyelesaikan permasalahan, yang ketiga melaksanakan untuk penyelesaian soal, yang keempat atau yang terakhir adalah memeriksa jawaban yang telah diperoleh. Nah, kita bahas dari tahap pertama, yaitu memahami masalah. Pada tahapan ini, kegiatan pemecahan masalah mengarahkan siswa untuk dapat mengetahui apa yang ditanyakan dan apa yang menjadi masalah pada suatu persoalan. Perhatikan contoh permasalahan di atas. Hasil bagi dua buah bilangan cacah adalah 5. Jika jumlah kedua bilangan cacah adalah 36,
Tentukan bilangan cacah tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah kita andaikan bilangan cacah tersebut adalah A dan B. Diketahui A per B sama dengan 5 dan A plus B sama dengan 36. Yang ditanyakan apa saja? Nah, yang ditanya ini adalah A dan B. Karena yang ditanyakan menentukan jumlah kedua bilangan cacah tersebut. Rencana untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini, pendidik dapat memberikan strategi dan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan yang ada. Di sini, pendidik dapat menunjukkan cara-cara menyelesaikan suatu persoalan masalah dan membimbing peserta didik untuk menemukan jalan keluarnya. Nah, untuk permasalahan soal pada slide di samping, strategi membuat gambar atau tabel tentu tidak akan terkait dengan masalah yang akan dipecahkan. Dan strategi yang paling tepat kemungkinan adalah strategi bekerja mundur dengan menggunakan kalimat terbuka. Menyelesaikan pelaksanaan soal. Jika siswa telah memahami permasalahan yang ada dan mengetahui langkah-langkah strategi yang akan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut, langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyelesaian soal dengan metode yang telah direncanakan sebelumnya atau strategi yang telah direncanakan. Nah, perhatikan kembali persoalan contoh yang ada pada slide memahami masalah. Nah, di sini ada A per B sama dengan 5, lalu bisa diselesaikan dengan A sama dengan 5B. Selanjutnya untuk bagian A plus B sama dengan 36, bisa diselesaikan dengan 5B plus B sama dengan 36. Kenapa 5B? Karena sebelumnya A telah didapatkan dan hasilnya adalah 5B. Jadi A ini kita ganti dengan 5B. 5B plus B sama dengan 36 menjadi 6B sama dengan 36 karena 5B plus B sama dengan 6B. Selanjutnya B adalah 6 karena 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Di sini kita dapat mengetahui bahwa jumlah dari B adalah 6. Kemudian B sama dengan 6 menjadi 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi bilangan-bilangan tersebut adalah 30 dan 6 yang merupakan A sama dengan 30 dan B sama dengan 6. Terakhir, strategi ini adalah memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh. Yang artinya, langkah ini penting untuk dilakukan apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, agar tidak terjadi kontradiksi dengan pertanyaan sebelumnya. Pada contoh soal sebelumnya, bilangan yang diperoleh adalah 30 dan 6, sedangkan unsur yang diketahui adalah A per B sama dengan 5. Dan jika bilangan-bilangan 30 dan 6 kita gantikan ke A per B sama dengan 5, kita dapatkan bahwa 30 per 6 sama dengan 5. Dan itu bernilai benar. Berikutnya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru untuk mengajarkan pendekatan pemecahan masalah ini di sekolah dasar. Di antaranya yang pertama adalah guru dapat memperhatikan kemampuan siswa dalam memahami substansi materi yang ada pada permasalahan. Yang kedua, guru juga dapat memperhatikan keterampilan siswa dalam melaksanakan atau melakukan perhitungan-perhitungan pada matematika. Dan yang terakhir, guru dapat memperhatikan kemampuannya sendiri untuk menyiapkan dan menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Berikut dengan strategi dan langkah-langkahnya. Kesimpulannya adalah bahwa pemecahan masalah ini merupakan suatu pedoman mengajar yang sikapnya teoritis dan konseptual untuk melatih siswa dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di matematika dengan menggunakan langkah dan strategi permasalahan yang tepat. Di dalam matematika, soal matematika non-rutin yang prosedur penyelesaiannya tidak jelas atau tidak sama dengan yang dipelajari di kelas ataupun pada buku ajar dapat dikatakan sebagai contoh soal pemecahan masalah. Nah, sedangkan strategi pemecahan masalah dalam matematika adalah langkah-langkah atau suatu teknik penyelesaian soal-soal yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan permasalahan
yang ada di dalam matematika, dan bersifat praktis dengan menuntut kemampuan untuk memahami substansi, materi, dan perhitungan-perhitungan yang ada di matematika. Nah, secara garis besar, langkah-langkah pendekatan pemecahan masalah ini dibagi menjadi 4 menurut George Polly, yaitu yang pertama tadi pemecahan masalah, yang kedua membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, yang ketiga melaksanakan pemecahan masalah dengan menggunakan strategi yang telah direncanakan, dan yang keempat yang terakhir adalah memeriksa ulang jawaban yang telah diperoleh. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.